Baik, saya akan mulai. Selamat pagi Ibu, kenalkan nama saya Dr. Jingga Aurelita Tem, bertugas pada pagi hari ini. Ibu namanya siapa Ibu? Gitu aja. Baik, lanjut aja langsung kan dok. Ya maksudnya ikutin aja. Nama, umur, alamat. Umur berapa Bu? Pada sehari-harinya apa Bu? Baik Ibu, kita akan melakukan tindakan penata laksanaan awal serta penjahitan luka ya Ibu. Dikarenakan Ibu ada luka Ibu yang bertujuan untuk menghindari infeksi, lalu juga untuk membersihkan lukanya serta untuk mempercepat penyembuhan lukanya. Apakah Ibu bersedia? Baik, setelah itu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu seperti handscoon, lalu ada jarum, lalu ada spet, lalu ada NaCl 0,9%, lalu ada alkohol, lalu ada antiseptik, lalu juga ada H2O2, lalu ada kasat kering, lalu ada surgical drape, lalu ada plester serta wadah untuk meletakkan NaCl-nya. Tapi saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memasang handscoon. Setelah memasang handscoon, saya akan membaringkan pasien terlebih dahulu. Ibu boleh silakan berbaring ya Ibu. Setelah berbaring, saya akan mulai membersihkan sekitar luka pasien dengan alkohol. Dengan cara saya akan meletakkan alkohol di wadahnya. Setelah itu saya akan menggunakan Itu namanya kom. kom. Saya akan meletakkan alkohol di kom. Setelah itu saya akan menggunakan pinset. Lalu saya akan menggunakan kasa kering. Lalu akan saya rendam di alkoholnya. Setelah itu saya akan membersihkan di sekitar luka pasien. Setelah itu saya akan buang ke tempat sampah. Lalu setelah itu saya akan mempersiapkan squid yang akan berisi cairan anestesi lokal yaitu lidocaine. Saya akan mengisi squidnya dengan lidocaine terlebih dahulu. Ampulnya tuh ya. Saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien. Setelah itu saya akan mulai melakukan letak penyuntikan terlebih dahulu yaitu di 5-6 mm di masing-masing dari pinggiran luka. Setelah itu saya akan mulai melakukan penyuntikan secara intrakutan. Di sini Bapak, saya akan mulai melakukan penyuntikan ya. Saya akan mulai melakukan penyuntikan. Setelah itu saya akan melakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah penyuntikan terkena pembuluh darah atau tidak. Apabila tidak ada darah yang teraspirasi, saya akan menarik jarum perlahan sembari mendorong piston. Setelah itu saya juga akan menggerakkan jarumnya ke arah proksimal dan distal sembari mendorong piston juga hingga terkena seluruh daerah dari luka. Setelah itu saya hingga obat habis. Setelah itu saya akan menutup spet. Setelah saya menutup spet, saya akan menunggu hingga 5 menit untuk memastikan lidocaine bekerja. Setelah itu saya akan mulai melakukan pembersihan dari luka pasien atau dari debridement dengan cara saya akan menyiram luka pasien dengan NaCl 0,9%. Setelah itu saya akan memberikan H2O2 di sekitar luka. Saya akan menghentikan pendarahan terlebih dahulu apabila terdapat pendarahan. Apakah ada pendarahan? Baik, setelah itu saya akan memberikan H2O2 ke luka pasien. Akan saya letakkan di kom. Lalu saya akan menggunakan kasa kering. Setelah itu akan saya rendam di cairan H2O2. Lalu saya akan balurkan di sekitar luka pasien hingga muncul buih dan warna keputihan. Setelah itu akan saya buang lagi ke tempat sampah. Setelah itu akan saya bersihkan dengan NaCl 0,9% dengan menggunakan kapas dan NaCl yang sudah saya tuang tadi di kom. Saya akan bersihkan hingga buihnya hilang. Setelah itu saya akan buang lagi sampahnya. Lalu saya akan membersihkan benda-benda asing yang terdapat di luka dengan pinset.
Setelah itu saya juga akan memberikan cairan antiseptik seperti ini betadine ke luka pasien. Setelah itu saya akan mulai melakukan penjahitan. Saya akan mulai melakukan penjahitan dengan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu seperti pinset, lalu ada needle holder, lalu ada gunting benang, lalu ada jarum. Setelah itu handscoon juga. Setelah itu saya akan mulai mempersiapkan proses penjahitan dengan memasukkan benang ke dalam jarumnya terlebih dahulu. Dikarenakan jarumnya sudah terdapat benang, maka saya tidak perlu memasukkannya kembali. Lalu saya akan mengambil jarumnya dengan needle holder. Yang hanya boleh dipegang dengan tangan adalah jarumnya saja. Baik. Setelah itu saya akan menggunakan pinset lalu jarumnya untuk mulai melakukan Akan yang lupa itunya pakai apa dulu? Di situnya, di daerah mukanya. oh iya, surgical drape dulu. Sebelum saya melakukan proses ini, saya akan menggunakan surgical drape terlebih dahulu, Bapak. Saya pasangin dulu ya, Ibu. Saya pasangin dulu ya, Bapak. Ibu di atas lukanya. Saya akan mulai melakukan proses penjahitan ya. Saya akan mulai melakukan proses penjahitan dengan jarum di tangan kanan sepertiga ekor. Setelah itu saya juga akan menggunakan pinset untuk meregangkan jaringannya agar Ini mempermudah holdernya penjahitan. dirapatkan dulu. Sama dikit. Iya, Ini. Itunya. Dikelap dulu ini ya. penting kok. Oke. Oke, dah sempurna. Setelah itu saya akan mulai melakukan penjahitan dengan simple perforated dengan cara saya akan menarik jaringan. Setelah itu saya akan mulai menusukkan jarumnya di sekitar luka dengan jarak 3-6 mm. Lalu saya juga akan menusukkannya di lateral dengan jarak yang sama dan sejajar. Setelah itu saya akan menarik jarum hingga ujung benang hanya tersisa 2-3 cm untuk melakukan simpul. Baik, setelah itu saya akan mulai melakukan penyimpulan dengan menggunakan tangan kiri saya memegang benangnya, lalu saya akan menggunakan tangan kanan saya untuk memegang needle holdernya. Setelah itu saya akan menggulung benangnya sebanyak 2 kali, lalu saya akan menjepit sisi benang satunya lagi, lalu saya akan mulai melakukan penyimpulan. Setelah itu saya akan melakukan penyimpulan sekali lagi untuk merapatkan simpulnya. Setelah itu saya akan memotong benang dengan gunting benang. Setelah itu saya akan merapikan alat. Sudah selesai ya Ibu proses penjahitan lukanya. Lalu saya akan berterima kasih kepada pasien. Baik, terima kasih buat kerjasamanya. Lalu saya akan mencuci tangan. Lalu saya akan melepaskan handscoon lalu mencuci tangan sesuai dengan WHO. Baik, terima kasih.